Selamat sore Jobarians, perkenalkan saya Andi, The Champ Kantor Cabang Jakarta Barat. Hari ini kita akan melakukan podcast yang pertama kali dari Kantor Cabang Jakarta Barat. Pada episode pertama kali ini kita sengaja mengundang narasumber yaitu Ibu Kepala Cabang Kantor Cabang Jakarta Barat, yaitu Ibu Fitria Nurlaila Pulugadang. Hai Andi. Selamat datang Bu. Selamat datang. Silakan duduk. Selamat datang. Terima kasih. Selamat sore Andi. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cukup sibuk tapi ya oke. Ini kan menjelang jam pulang kantor ya. Iya. Bagi teman-teman telah hadir di samping kita yaitu Ibu Kepala Cabang Kantor Cabang Jakarta Barat, yaitu Ibu Fitria Nurlaila Pulugadang. Ya Bu, boleh dong Bu, ini apa namanya, pertama-tama pertanyaan dari kami nih, dari The Champ. Gimana sih Bu, Ibu kan dulu sebelum ke Jakarta Barat kita sama-sama Bu lulusan dari Kalimantan, iya benar. Jadi iya. kan dari segi geografis dan dari pegawai itu pasti beda-beda ya Bu. Gimana sih Bu membangun tim dari tempat yang mungkin berbeda dari geografis, dari SDM-nya gitu Bu. Gimana di Jakarta Barat itu Ibu bisa membangun tim lebih baik Bu? Kalimantan sama Jakarta beda ya. Beda. Jauh lagi. Beda banget Bu. Kalimantan Tengah. Sebetulnya sih sebelum di sini saya ke kantor pusat dulu, nggak langsung ke Jakarta Barat gitu ya. Kalau bercerita tentang Kalimantan itu Andi juga pasti tahu tuh, seru banget kan ya kita ya. Sangat seru Bu. Ya, itu makanya dari geografisnya gitu ya, harus ke di sini kan nggak punya kantor kabupaten tuh nggak ada gitu. Iya Bu, nggak ada kantor kabupaten. Ya di sana ada 4 kantor kabupaten yang jaraknya juga dari yang mulai cukup dekat ya, setengah jam, lalu kemudian bisa sampai yang 4 jam gitu, dengan perjalanan dengan medan yang cukup lumayan menantang. Iya. Di sana gitu ya. Kadang kalau lagi putus jalannya udah nggak bisa pulang atau nggak bisa pergi gitu. Ya gitu sih Kalimantan, tapi seru banget, seru. Di Kalimantan itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, sebagian besar itu kan pendatang ya, pegawai-pegawainya, jadi nggak justru orang asli Kalimantan tuh sedikit ya. Iya Bu, benar, sedikit sekali ya, dari luar yang banyak. Nah itu seru tuh. Kalau di sana sih lebih, kalau saya melihat memang justru kekeluargaan antar pegawai itu luar biasa ya di sana. Iya, karena udah kayak yang ya teman kerja sekaligus juga keluarga di sana. Karena kita nggak punya siapa-siapa selain teman kerja kita sendiri di sana ya. Jadi udah kayak keluarga. Ya itu. Nah bedanya sama di Jakarta, kalau di Jakarta kan semua di rumah masing-masing ya. Rata-rata tuh penduduk Jabodetabek gitu. Ada beberapa sih yang memang dari Jawa katakanlah gitu ya. Mungkin Andi juga yang dari Jawa ya. Oke. Jawa Timur. Gimana? Oke kan? Iya, tapi jadinya tuh agak berbeda, kultur pasti berbeda gitu ya di kota besar, apalagi di ibu kota dengan kondisi di daerah gitu. Tapi menurut saya sih punya keunikan masing-masing gitu ya, dan tantangan masing-masing di setiap kantor cabang, baik itu di Kalimantan maupun di Jakarta. Itu sih kalau dari saya. Iya Bu, dari pengalaman sih. Emang berat ya teman-teman kalau dari luar pulau kemudian ke kota besar. Jet lag ya? Iya Bu, sebenarnya itu impian banget sih Bu. Dulu impiannya adalah, kalau saya ya, dulu itu bisa merasakan macet. Sesederhana itu Bu. Yes. Terus sekarang lu nyesel kan Di? Lu pikir macet sesederhana itu dan semudah itu? Enggak ya gitu, bahwa ya kalau cuma sekali macet nggak apa-apa, begitu yang kedua kali, ketiga kali atau terus menerus macet tuh luar biasa. Pusing teman-teman. Tapi kan Andi tuh angkatan COVID di sini Andi. Ya nggak sih? Ibu angkatan tahun berapa Bu? Bukan, masuk ke Jakarta Barat tuh pas COVID bener. Kan. Saya juga angkatan COVID. Jadi pas masuk tahun 2020 hanya Januari, Februari, Maret udah outbreak. Sama. Jadi saya masuk Jakarta Barat itu. Kita sama-sama angkatan COVID dong. Kayaknya 1 tahun masuk Jakarta Barat itu kalau di
akumulasi, maksudnya kayak cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi sama teman-teman juga ini Bu masih belum kenal. Iya ya, karena kita jarang ya banyak Iya, WFH apalagi ya. masuk semua bercadar Bu. Iya, Pakai masker bercadar. semua. Bener-bener seru tapi. Iya Bu, seru banget. Kan sebenarnya saya dulu juga sebelum jadi Jakarta Barat ini bukanlah yang pertama buat saya gitu ya, sebab waktu kepala bidang juga saya di sini dulu, namanya Kanit MPKR, Ya, Bu. layanan kesehatan rujukan kan. Nah, dan orang-orangnya juga uniknya tuh masih itu lagi gitu, orang-orang yang sama. Jadi alhamdulillah sih masih tetap masih bisa lebih cepat adaptasinya gitu. Dan untuk wilayah Jakarta Barat sendiri kan seperti katakanlah mitra kita ya, Vaskes gitu juga sudah sangat familiar sama rumah sakit sih. Jadi penyesuaian itu kayaknya cukup cepat lah untuk Jakarta Barat. Hanya saja memang begitu masuk tuh tantangan luar biasa tuh adalah COVID gitu. Bahwa saya masuk ke sini, teman-teman yang masih, artinya yang baru pada saat saya dulu di sini nggak ada, itu pakai masker semua. Iya, Bu, kan. bener. Jadi kayak yang aduh ini siapa yang kelihatan cuma Asing mata semua, doang Bu, gitu pakai iya. jilbab. Kalau enggak yang pegawai yang cowok kan dikit ya. Iya, Kalau itu Bu. bisa diidentifikasi cepet. Tapi Iya. kalau yang cewek tuh semua pakai jilbab sama terus pakai masker, itu tantangan tersendiri sih gitu. Tapi banyak belajar lah dari COVID di Jakarta Barat. Kalau bicara tentang building tim ya, Iya Bu, building. ya masing-masing kantor cabang itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Bagaimana membuat tim yang solid di kantor cabang yang sebelumnya dan sekarang tuh juga berbeda tantangannya. Menghadapi anak-anak yang perantauan di sana juga berbeda dengan anak-anak yang memang ya udah memang Iya, anak Jakarta gitu ya. Jadi itu juga tantangan tersendiri sih kalau dari sisi Asia, tapi so far so good lah. Iya Bu. Gimana menurut Andi? Alhamdulillah Bu. Kalau menurut saya Bu, dari pindah Kalimantan ke Jakarta itu, udah sangat bersyukur Bu. Walaupun saya aslinya Jawa Timur, sebenarnya pindah Jakarta itu udah sangat bersyukur. Karena jalan untuk pulang tuh sudah bisa dilalui Ke darat ya. Iya, Bu. Dulu saat di sana di Nunukan Bu. Nunukan berarti harus naik pesawat lagi Semua ke. moda transportasi Bu. Oke, sip. Dari speed laut, Terus baru naik naik udara darat. pun itu kan dari Tarakan, Balikpapan Surabaya. Nah, baru dari Surabaya pulang kampung Blitar itu naik bis. Berarti Andi harus ada sesi ini sendiri lah. Diskusi sendiri mandi gitu Iya. terkait bagaimana enak sih sebenarnya ya. Kalau kelamaan gimana ya? Gitu. Itu udah kelamaan Bu, itu udah kelamaan banget kemarin itu Bu. Tahun ke-7 ya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu pun di saat-saat sudah pasrah Bu. Iya, tapi kan kalau saya sih mengambil hikmahnya gini. Saya terus terang waktu pindah Kalimantan itu adalah kota yang sama sekali tidak terpikirkan oleh saya gitu. Bisa sampai ke Kalimantan itu dan bekerja itu almost saya tuh nggak pernah memikirkan akan sampai ke sana gitu. Padahal saya udah tahu sih resikonya ketika bekerja di BPJS Kesehatan tuh pasti kita akan harus siap kemanapun gitu kan ditempatkan, dan itu I'm okay with that gitu, karena itu sudah menjadi sebuah keputusan untuk ketika saya memutuskan untuk berkarir BPJS Kesehatan gitu. Tapi untuk datang dan Kalimantan Tengah lagi ya, maksudnya kalau Kalimantan Timur tuh kan yang sangat familiar tuh Balikpapan ya, ya, Samarinda gitu. Kalimantan Tengah gitu ya, Palangkaraya. Wow gitu ya, itu sebuah daerah yang seperti apa ya gitu, itu sebuah hal yang luar biasa sih dan patut sangat saya syukuri dalam hidup gitu, dalam perjalanan hidup tuh bisa ditempatkan di kantor cabang Palangkaraya itu luar biasa banget. Dan
alhamdulillah juga di sana juga dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa ya di sana aduh pasti dirimu juga merasakan hal yang sama ya, mereka sangat luar biasa, oke banget gitu. Jadi itu yang membuat saya selalu bersyukur sih pernah ditempatkan di situ, dan tambah bersyukur lagi saya bisa balik ke sini gitu. Wah, Jakarta Barat gitu kan, sesuatu hal yang bukan yang sebenarnya tidak baru juga untuk saya gitu Lendi, dan sebagian orang-orang lama, sebagian orang-orang baru yang unik-unik ya. Kita kan masyarakatnya unik ya di kantor cabang Jakarta Barat ini. Iya, iya Bu. nggak sih? Iya, benar sekali Bu. Jadi teman-teman semuanya, dari diskusi saya dengan Ibu Kepala Cabang, yang penting kita di sini itu adalah bersyukur teman-teman. Bener, dan happy. Ya, yang penting bahagia dan jangan lupa sehat. Betul banget, sehat yang penting. Dan saya sih juga sangat bangga sih sebenarnya ya sama teman-teman Jakarta Barat ini, karena setiap bagian itu punya keunikan masing-masing gitu kan. Lalu kemudian setiap bagian juga punya tim yang punya karakter, ya benar, karakter yang macam-macam gitu. Kalau menurut saya sih itu sebuah aset bagi BPJS Kesehatan untuk bisa kemudian menjadi organisasi yang top lah gitu. Karena saya ini acungi jempol banget deh untuk Jakarta Barat, masyarakat Jakarta Barat oke banget gitu. Luar biasa lah teman-teman Jakarta Barat, dan saya terima kasih banget loh Andi gitu, karena teman-teman juga artinya mau diajak untuk kita yuk gitu, yuk rame-rame gitu kan. Gak mungkin saya sendiri melakukan atau Andi sendiri melakukan sebagai decem kan. Nah, Andi juga hanya ya udah, saya ya harus punya tim gitu kan, sama kayak saya juga harus punya tim dong gitu. Kalau enggak saya nggak bisa berbuat apa-apa kan. Karena kalau kita bicara tentang bekerja ya, ini udah mulai teori-teori lagi nih saya ngomong. Kalau kita bicara soal bekerja kan itu adalah kerja tim, bukan kerja personal gitu. Dan kita tidak akan sampai pada posisi saat ini kalau kita tidak bekerja tim gitu. Dan itu salut lah untuk teman-teman Jakarta Barat. Tepuk tangan. Oke. Gitu. Terus Andi sendiri gimana Andi? Kan udah dua bulan nih, belum sebulan jadi decem. Aku keren loh, udah banyak banget termasuk acara podcast ini. Sebenarnya sih Bu, kalau dari saya ini mungkin bagian terwujudnya doa dari masa-masa lalu Bu, masa-masa sulit. Bisa jadi itu adalah doa-doa kemarin yang berbarengan dengan macet ya teman-teman. Pengennya macet kemarin. Sebenarnya macet itu kemarin juga dibarengi dengan ini Bu, apa namanya? Kok kan dulu di sana di kabupaten ya Bu, verifikasi klaimnya kan kasusnya cuma gitu ya Bu, palingan diare, tifoid. Jadi itu Pak ada di dalam pikiran tuh kayak gitu Bu, misalnya kapan dia pindah ke tempat yang lebih gede biar kita bisa pinter gitu. Sebenarnya kemarin seperti itu juga. Akhirnya lu dikasih yang gede beneran, yang sampai yang iya Bu, itu oh my god, itu sampai gitu. Macet terus itu semua, terkabul itu kayak wujud dan akhirnya bisa jadi decem ya kan. Alhamdulillah juga sih Bu, ini sebagai motivasi diri juga Bu, sebagai berubah lebih baik mungkin. Ini juga berupa ujian bagi saya Bu. Ujian enggak lah. Ini justru enggak, ini justru challenge. Iya Bu, maksudnya kan seperti itu teman-teman. Gitu kan, artinya kan, nah itulah kan saya udah berkali-kali ngasih tahu ya bahwa bagaimana kita merubah mindset gitu ya, dari yang tadinya kok gue udah kerjaannya udah banyak, verifikator gitu kan, numpuk gitu, disuruh lagi jadi decem gitu. Nah kan selalu kita berupaya untuk merubah mindset bahwa decem itu adalah sebuah sebuah cara kita untuk rilis stres, misalkan ketika kita terjebak dalam rutinitas kita bekerja sebagai seorang verifikator. Karena saya juga sebenarnya kan asalnya ya memang verifikator gitu. Jadi apa yang Andi sih nggak pernah merasakan yang verifikator yang satu gitu ya, satu obat gitu dicek satu-satu gitu, ke kertas-kertas itu sampai kertas-kertas itu sampai lebih tinggi dari
kita duduk gitu meja kita seperti itu. Tapi ya memang kan setiap orang, kalau saya lihat sih kan setiap masa ada orangnya gitu ya, setiap orang ada masanya. Aku sih berpikir dan kalau teman-teman sekalian sekarang tuh udah verifikasinya sudah by system semua, tuh luar biasa banget sih kalau menurut aku dibandingkan dengan yang zaman-zaman dulu. Alhamdulillah banget. Itu pun dari kemarin itu, dari Kalimantan ke sini tuh udah sangat berbeda Bu. Kalimantan yang modelnya sama kayak Ibu yang masih kertas ke sini menerima pel nih Bu. Enak banget pel kayak gini. Seperti itu sih Bu. So happy. Tapi yang tadi Bu ujian itu maksud saya adalah ujian itu untuk ke tahap yang lebih ini Bu maksudnya. Iya Jadi dong, setiap harus pasti. step by step itu pasti ada ujiannya Bu. Iyalah. Karena saya juga sadar Bu, mungkin saya ini masih banyak kurangnya, atau mungkin menurut Ibu saya masih banyak ini apa sih namanya? Kayak anak kecil ya Bu. Mungkin menurut saya sendiri saya seperti itu karena dari teman-teman yang paling usil tuh mungkin saya ya Bu, yang paling usil dari teman-teman, apalagi di PMR ya. PMU. Baru PMU. Iya. Makanya saya bilang kan sebenarnya The Champ itu adalah tempat aktualisasi diri. Coba deh, kalau dirimu verif terus tiap hari kan nggak ada podcast kita hari ini ya kan? Bener Bu. Iya, itu jadi kayak yang something different in my life, atau apa ya, ada sesuatu yang berbeda di ini pekerjaan kita, di dunia kerja saya saat ini gitu. Saya juga merasakan yang cukup pesat lah gitu progresnya ketika berada di Jakarta Barat. Kan saya juga belajar gitu. Kita semua tuh dalam proses belajar, kita nggak akan berhenti belajar sampai kemudian akhir hidup kita ini, kita belajar terus gitu. Bener, jadi ya udah gitu, kita menjalani ini. Tapi kan memang kalau kita bicara soal tantangan gitu ya, ini mesti ada aja deh, nggak mungkin enggak lah. Bener Bu. Iya, mungkin Andi melihat saya, Ibu itu enak banget ya kepala cabang. Enggak semudah itu Andi gitu ya. Jadi setiap orang punya porsinya masing-masing gitu. Itu sih, itu yang perlu kita catat dan perlu kita syukuri. Itu sih menurut saya. Iya, Oke kan ya? Iya Bu, bener. Oke kan ya? Maksa gue. Itu sih. Memang dari Dajjal kita juga belajar kepemimpinan juga Bu. Kita bagaimana kita mengatur orang gitu Bu. Benar. Ya, dari Yang diatur ada yang mau diatur, ada yang enggak juga Bu, kan? Bener. Tidak ada yang mungkin kita bisa memuaskan semua Iya, orang. benar. Loh itu seninya. Iya, Bu. Seninya dalam memanage orang gitu. Kan nanti Andi nggak akan jadi verifikator terus ya. One day kan akan nanti ada step by stepnya, akan menjadi seorang kepala bagian mungkin nih, nanti step-step atau kepala kabupaten nanti gitu ya, atau setelah itu nanti jadi kepala cabang dan seterusnya, atau asdet dan seterusnya gitu. Jadi itu step-step yang nanti Andi akan jalani ketika memutuskan untuk terus bekerja atau ya mengabdi BPJS Kesehatan gitu, kayak gitu. Tapi sih saya ya oke lah gitu. Sangat bersyukur. Oke teman-teman, sangat menarik hari ini podcast kita hari ini dan materi kita hari ini. Oke teman-teman Jakbarian, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Fitria terkait serba-serbi BPJS Kesehatan kantor cabang Jakarta Barat. Kemudian kita harus vlog ini kepada Ibu Fitria. Terima kasih.